Mohon mengerti, memaklumi, kami tidak pernah menolak pasien. Semua pasien itu tidak ada bedanya, mau BPJS, mau umum, semua sama. Yang mana yang gawat darurat, triase merah pasti kita tangani duluan. Halo sahabat Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan, kembali lagi dengan saya di sini Leni dalam obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Nah teman-teman, kali ini saya menggandeng seorang dokter yang berkompeten dan dokter ini harus fight ya, saya katakan fighter karena dokter ini adalah dokter yang paling harus di garda terdepan nih di ruang instalasi darurat ya, gawat darurat. Gawat darurat. Oke, langsung kita kenalan dengan beliau. Selamat pagi dokter. Pagi, boleh Dokter Agus Togatorob ya dok. Dokter Agustinawati Togatorob. Iya, gimana kabarnya hari ini dok? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dokter, makasih sebenarnya karena kesibukan di IGD kita ya. Iya. Dokter ini udah dari tahun-tahun kemarin saya undang baru kali ini nih bersedia dan baru kali ini sempat gitu ya. Iya benar, karena pasien kan lagi tinggi lagi ya. Lagi banyak-banyaknya ya dok. Oke dokter, mungkin langsung kita ke pertanyaan berikutnya untuk mempersingkat waktu ya dok. Boleh. Oke dokter, sudah berapa lama nih bergabung di rumah sakit kita? Saya bergabung di Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan itu udah sekitar 15 tahunan. Kurang lebih 15 tahun? Iya, kurang lebih. Baru 15 tahunan. Iya ya. Dan sudah di unit mana saja? Apakah selama 15 tahun ini di IGD? Di IGD, di ICU. Oh, di ICU juga dokter ya? Iya. Oke. Kita tapi fokusnya ke IGD dulu. IGD dulu, iya boleh. Sebenarnya IGD itu apa sih dok? IGD itu adalah unit pelayanan 24 jam di rumah sakit yang dia itu untuk pelayanan kasus-kasus kondisi yang gawat darurat, yang mengancam nyawa dan yang bisa mengakibatkan kecacatan permanen. Jadi memang untuk kasus yang gawat darurat. Kira-kira jenis kegawat daruratan ini yang bisa kita layani di IGD apa aja tuh? Jadi kita tetap berpatokan pada Permenkes yang sekarang ya, yang nomor 47 tahun 2018. Nah itu ada beberapa kriteria yang datang ke unit IGD ini gitu. Apa saja, yaitu kasus-kasus yang mengancam nyawa gitu, gangguan pernafasan, saluran nafas dan hemodinamik. Seperti kecelakaan kerja gitu lah ya dok ya, lalu lintas. Ya, yang gangguan pernafasan tuh sesak napas berat, atau gangguan sirkulasi serangan jantung atau shock, tensinya turun, atau kasus-kasus yang gangguan kesadaran, pasiennya tidak sadar, tidak sadarkan diri. Iya, gangguan hemodinamik atau semua yang kasus-kasus gawat darurat lah yang membutuhkan penanganan cepat. Demam bisa menjadi gawat darurat, kita demamnya itu sampai kejang atau ada dehidrasi, dia demam sudah begitu lama sampai dehidrasi atau sampai sepsis. Sepsis itu infeksi menyeluruh. Banyak kriteria demamnya yang kayak gimana dulu. Oke, gitu. Jadi nggak harus bukan demam 1 hari masih 38 ya, itu belum termasuk gawat darurat. Nah ini nih yang mau kita perdalam. Terkadang ada image atau mindset dari pemirsa di luar sana bahwasanya saya kan demam, saya kan sakit nih, kenapa tidak harus rawat inap karena udah demam 3 hari. Ini seperti apa nih penanganannya apabila datang pasien kita dari luar sana dok? Jadi sebenarnya pemilahan pasien di IGD itu ada namanya triase. Triase itu adalah pemilahan pasien secara cepat menurut kegawat daruratan, bukan kunjungan. Siapa yang datang duluan, bukan. Tapi kegawat daruratan, mana yang paling gawat itu kita tangani dulu. Jadi ada 4 dia, warna merah, warna kuning, warna hijau, triase ini ya, dan warna hitam. Kalau warna merah ini adalah kasus gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera, karena akan mengancam nyawa atau menyebabkan kematian. Itu sebenarnya kayak kasus-kasus serangan jantung, henti jantung, sesak napas berat, diare pun dengan dehidrasi berat, itu juga. Lemas ya? Iya, itu merah. Kehilangan kesadaran nyawa. Kita mau life saving, menyelamatkan nyawa. Yang kedua adalah kasus triase warna kuning. Kuning itu adalah kasus yang darurat tapi tidak gawat atau gawat tidak darurat yang masih bisa kita istilahnya
masih bisa menunggu. Kalau ada kasus gawat darurat ini dulu kita tangani. Seperti apa itu, Dok? Ya misalnya diare-diare yang tidak sampai dehidrasi berat lah, atau kasus asma, serangan asma tapi bukan asma eksaserbasi, artinya bukan status asma tikus yang asma berat, asma yang dia sesak tapi sirkulasinya masih oke. Masih dengan menggunakan mungkin nebulizer masih aman. Iya, masih bisa kita ya. seperti itu. Jadi itu untuk yang kasus yang kuning gitu kan. Kalau kasus yang hijau itu tidak gawat, tidak darurat. Nah, misalnya sakit perut biasa, batuk pilek seperti itu. Nah, tapi nggak wajib rawat inap ya, Dok? Enggak, rawat inap itu lain lagi nanti. Kalau yang seperti apa ya? Satu lagi warna hitam itu yang kasus yang kadang-kadang sudah meninggal dia datang, sudah tidak DOA. Dalam perjalanan mungkin ya sampai ke IGD sudah meninggal, itu hitam. Oh, bukannya itu jadi yang merah ya, Dok? Enggak ya? Enggak, karena dia udah nggak ada lagi sudah henti jantung, henti napas. Jadi dia sudah meninggal sebenarnya. Cuma mungkin kadang-kadang kan pengen mastikan atau bagaimana. Mungkin sama seperti pemirsa di luar sana, bukannya yang udah hampir eksini, istilahnya udah meninggal itu, jadi kita prioritikan. Ternyata maksud saya dia di angka merah bukan ya, Dok? Malah bukan. Kalau dia masih napas tapi napasnya sedang terganggu, gangguan pernafasan, itu merah. Itu merah ya. Tapi kalau sudah mungkin di dalam perjalanan nadinya sudah tidak ada, napasnya pun sudah tidak ada, sudah meninggal mungkin di perjalanan, itu masuk kategori hitam. Dia sudah meninggal. Ini ngomong-ngomong, Dok, kalau misalnya sudah dalam perjalanan meninggal itu masuk record kita ya? Karena saya tahu di dalam rumah sakit itu kalau misalnya ada record kematian itu ada catatan juga. Itu seperti apa? Tetap dimasukkan ke kita tetap meninggal di IGD, tetap rumah sakit, laporan meninggal walaupun di dalam perjalanan ya, Dok? Ya nanti tapi kita terangkan sama keluarga bahwa kadang-kadang kan pasien datang kan nggak sadar langsung dibawa ke rumah sakit, nggak tahu jam berapa udah meninggalnya di rumah, cuma mereka dalam perjalanan. Iya, pengen mastikan kan. Oke, baik, Dokter. Terkait yang tadi, Dok, istilahnya yang sering kita hadapi di keluhan masyarakat bahwasanya aku udah merasa sakit nih, tapi kok belum ditangani ya. Terus kemudian aku harusnya pengen rawat inap. Nah, ini kriterianya untuk dirawat inapkan itu gimana, Dok? Biar pemirsa di luar sana juga mengetahui. Jadi ada terkadang dokternya ini nih aku nggak kan mau udah menamikan. Itu gimana itu, Dok? Itu sering ya, Dok? Mungkin sering. Iya, banyak kasus. Jadi sebenarnya kan pelayanan itu pasien-pasien ini kan kita layani rawat jalan atau rawat inap. Jadi bukan berarti rawat jalan nggak diinapkan jadi seolah-olah tidak diapa-apain. Padahal kan kita lakukan tindakan, mungkin kita kasih infus, kita kasih suntikan dan obat pulang. Cuma kadang-kadang pasien kan baru demam sehari, 38 langsung pengen minta opname. Ada kriterianya lah untuk rawat inap. Kalau semua pasien-pasien yang tidak membutuhkan rawat inap kita inapkan, nanti ketika ada pasien yang benar-benar membutuhkan rawat inap, tidak ada ruangan. Betul, jadi yang Terus kan pasien-pasien yang bisa perawatan di rumah untuk kasus-kasus mungkin demam baru sehari 2 hari, atau diare atau muntah-muntah yang belum dehidrasi, itu memang lebih baik menurut saya ya dia dirawat di rumah tapi minum obat teratur. Karena pasien yang belum membutuhkan rawat inap itu juga di rumah sakit tahu ya, rumah sakit itu pasti yang di ruangan itu semua pasien-pasien yang sakit. Nah pasti kita tahu kuman-kuman di mana-mana. Jadi kalau memang dia belum membutuhkan rawat inap pun kita opnamekan, kasihan juga dia jadi terpapar kan. Bisa jadi tambah berat juga sakitnya seperti itu. Jadi kalau memang belum butuh, ya dokter kan akan melihat kondisinya. Kalau tensi nadi semua stabil, kesadarannya bagus, dia masih bisa berobat jalan. Iya, tapi kalau udah dehidrasi pasti kita anjurkan opname. Seperti itu. Ini berarti untuk keluarga atau teman-teman di luar sana, istilahnya apabila jadi ada kriteria tersendiri ya, Dok, untuk merawat inapkan pasien yang baru datang. Memang terkadang ada pasien merasa akunya udah drop banget, tapi kenapa sih dokternya tidak rawat inapkan gitu? Tapi yang mengetahui kondisi fisik itu ya dokternya gitu ya. Kita pakai data kan, gitu kita tensi, kita ukur suhu, nadi semua, kesadaran. Oke, baik dokter. Ini sudah 16 tahun nih dokter di kira-kira dokter apa sih pengalaman yang mungkin paling terkesan atau ada cerita yang paling menarik nih selama menjaga di IGD, Dok? Kalau kejadian kemana nih? Tentang apa ini? Maksudnya pelayanan ke pasien? Pelayanannya, baik mungkin komentar-komentar netizen gitu di luar sana lah, Dok. Memang yang diserang ini kan IGD gitu ya, Dok? Iya, karena memang IGD ini cukup berat ya kalau kita dinas di IGD, karena
semua yang datang pasti dalam kondisi yang Darurat, panik, iya, panik. terutama keluarganya. Kita dalam keadaan harus menenangkan, kita mengobati pasien dan juga harus bisa menenangkan keluarga gitu kan. Nah, jadi ya memang kita harus banyak berdoa juga ya Bu ya, banyak berdoa, update ilmu, Banyak kita kesabaran belajar kali ya, Dok, ya. banyak kesabaran, kita coba berusaha mengerti gitu. Ya kita jelaskan juga, walaupun kadang-kadang banyak sih pasien yang mengerti, karena mungkin sekarang media sosial ini kan Iya. cukup membantu pasien untuk mengerti apa sih kriteria yang datang ke IGD. Banyak juga Bu yang pinter-pinter, yang mau belajar gitu. Tapi adalah satu dua kadang-kadang mereka ngotot, ya maunya mereka begini gitu. Ya sebenarnya kan BPJS ini, apalagi pasien BPJS itu kan ada Kriteria. alurnya, rayon-rayon. Iya. Banyak Bu, kadang-kadang dia udah dijadwalkan Ada operasi. regulasi ya? Iya, ada regulasi yang harus kita jalankan. Iya. Terutama itu ya. Jadi kayak pasien kadang-kadang sudah ada jadwal nih di rumah sakit luar, sudah Iya. dijadwal loh Bu. Tapi dia ngerasa kelamaan. Jadi dia datang ke IGD kita, saya mau mau operasi di sini. Sedangkan intervensi jadinya. Nah, sedangkan kan ini sistem ya, BPJS sistem, kita nampak di sistem. Iya. Jadi nggak bisa seperti itu. Dan ya harapan kita masyarakat memahami bahwa kita ini juga bekerja, ada yang mengatur, bukan sembarangan bekerja gitu. Ada yang kita pegang gitu regulasi. Ada satu menarik yang dari penjelasan dokter untuk menerima pasien rujukan. Jadi ada beberapa, pasti mungkin teman-teman di luar sana juga menyampaikan, kenapa sih kalau sistem merujuk ini lama menunggu? Itu terkesannya Dok, itu gimana sih untuk tahap-tahap menerima rujukan dari rumah sakit lain ke rumah sakit kita? Ini kan antar IGD ya Dok? Iya benar. Apa Sisrut ya Dok? Sisrut. Bisa dijelasin nggak Dok gimana? Di mana sih titik lamanya ini kita bisa menerima pasien rujukan gitu Dok? Iya, jadi kalau sistem Sisrut ini sekarang kan dari rumah sakit yang mau merujuk mengirimkan data ke kita, kondisi pasien, terus mau kelas berapa gitu. Jadi kita harus mengecek lagi, kita masukin datanya lagi ke rumah sakit kita harus lihat juga ketersediaan alat kita, ruangan kita, dokternya juga kita konsul, kira-kira bagaimana dengan kasus ini, bisa ditangani. Iya, jangan kita semua kita terima, ternyata akhirnya pasien tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal, kan kasihan gitu. Jadi kan itu perlu waktu untuk dokternya juga menjawab, untuk kita mencari ruangan. Kadang-kadang kalau ruang penuh kita coba cari-cari lagi apa ada atau tidak, itu sih Bu. Kira-kira ada nggak dokter misalnya dari IGD itu mungkin dari programnya IGD tersendiri bahwasanya untuk terima rujukan penyakit kriteria ini itu paling lama 1 jam lah itu bisa kita, itu ada nggak patokannya? Kita sih berusaha untuk bisa cepat ya menjawab. Kadang-kadang kita sampai teleponkan juga konsultannya. Tapi itu tadi kadang-kadang kan dokter spesialisnya juga mungkin sedang operasi atau sedang ada tindakan jadi kan mungkin belum bisa merespon jawaban kita nggak bisa menerima. Nanti kita terima ternyata menurut dokternya kita nggak punya, tidak. Iya benar, kasihan jadi pasien terlantar lah. Iya benar. Nah jadi ini pemirsa, poin penting bahwasanya ada banyak masuk ke kami, kenapa sih rujukan ke IGD itu agak lama responnya? Ternyata bukan lama, tapi karena ada beberapa diskusi ya Dok terkait dari alur screening yang kita lakukan. Iya, alur screening itu apa? Ketersediaan tempat tidur nih sesuai dengan jatah kelasnya kali ya. Iya. Terus kemudian konsultasi dokternya, ketersediaan alat kita juga. Kemudian ini lagi ya Dok bednya. Iya, bed itu termasuk ruangan itu tadi. Iya, jadi semua harus sudah oke. Kalau sudah baru kita terima. Kita approval kirim gitu ya Dok. Oke, jadi ini menjadi bahan poin penting nih dalam diskusi kita. Bukan kita saya rasa di semua rumah sakit melakukan hal itu harus di screening dulu ya. Sama semua, sistemnya sekarang. Itu semuanya ya. Iya, sama. Oke dokter, baik. Untuk pertanyaan berikutnya Dok, ada nih. Sebentar nih, ada banyak pertanyaan nih, tapi kita singkat aja ya Dok. Iya. Bagaimana dokter IGD menentukan pasien itu bisa rawat inap atau tidak sesuai dengan Permenkes? Bahas ya tadi ya. Udah, tadi sudah kita bahas. Ya, saya rasa itu tadi kita tetap lihat dari keadaan klinis pasien juga, tanda-tanda vital ya, ada kegawat daruratan atau tidak. Kalau bisa tertangani dengan baik di IGD, ya bisa berobat jalan. Tapi kalau misalnya kita rasa tidak ada perbaikan, misalnya dia dehidrasi berat, ya kita opname pasti. Nah itu triase kuning itu bisa kita rawat inap atau rawat jalan. Oke baik dokter, di sini sebenarnya pertanyaannya udah oke, tinggal statement close. Tapi sebelum ke statement close, ada satu yang mau saya tanyakan terkait tim di IGD.
ada nggak batas minimal, mungkin perawatnya harus sekian, dokternya harus sekian, yang ready atau yang standby di IGD itu? Ada itu udah ada hitung-hitungannya dan kita sudah memenuhi standar. Dan semua dokter umum perawat di sana untuknya ya? Iya, dokter umum ada dan perawat juga kita butuh perawat yang cukup juga kan. Kalau enggak nanti pelayanan juga terganggu kan. Saya rasa nggak semua perawat harus bisa masuk ke situ. Ada nggak kriteria perawat di IGD itu kan? Ya pasti udah ada kriteria pelatihan yang ada pelatihan khusus BTLS ya, seperti itu. Karena gawat darurat. Gawat daruratan. Iya. Oke, baik dokter. Singkat padat jelas sebenarnya poin penting tadi udah kita sampaikan. Untuk ini saya mau kasih kesempatan sama dokter membuat statement close. Statement close-nya mungkin seperti bisa diambil dari pesan pengalaman dokter di IGD agar saya rasa bisa dokter sampaikanlah ke pemirsa bagaimana sebenarnya pelayanan IGD kita. Oke. Jadi di sini kami dari tim IGD ingin menyampaikan bahwa di IGD itu kita ada sistem triase yang memilah pasien berdasarkan kegawat daruratan. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mau berobat ke IGD, boleh nanti belajar juga. Kalau sekarang ini kan bukan hanya medis yang harus tahu apa itu kegawat daruratan ya. Masyarakat pun perlu untuk mempelajari gitu karena pemerintah juga sudah membagi ada puskesmas, ada Vaskes 1, baru nanti rumah sakit karena di situ pun ada dokter umum sama seperti di rumah sakit besar, rumah sakit tipe-tipe manapun, hanya mungkin di rumah sakit kita mempunyai alat-alat emergensi misalnya kejut jantung dan semua kita mempunyai peralatan lebih lengkap. Jadi semua dokter ingin pasti pasiennya sehat. Tidak ada yang ingin pasiennya sakit dan kita bangga kalau kita bisa membuat pasien kita selamat gitu. Apalagi kalau dalam kasus gawat darurat kita bisa membantu pernafasan menjadi lebih baik atau pasiennya menjadi bisa nanti dalam perawatannya pulang. Itu pasti kita sangat bangga dan sangat bahagia. Jadi mohon mengerti, memaklumi, kami tidak pernah menolak pasien. Semua pasien itu tidak ada bedanya mau BPJS mau umum semua sama. Yang mana yang gawat darurat triase merah pasti kita tangani duluan. Nah, baru nanti triase berikutnya. Jadi itu saja mungkin yang saya mau sampaikan ya. Jadi tidak ada yang ditelantarkan, semua pasti kita usahakan melayani dengan baik. Baik, memang kita tahu dokter di IGD ini adalah pelayanan yang paling kalau kita lihat dalam sebuah rumah sakit itu adalah garda terdepan. Kenapa garda terdepan? Karena orang-orang yang datang ke situ orang yang panik semua. Iya, gitu. panik semua. Jadi emosional di situ ini ya. Jadi uji kesabarannya itu harus lebih ya, Dok. Iya, kita paham kok karena kasus-kasus akut kan, Bu. Iya, betul. Tapi untuk aja dokter kita di sana ini dokternya 16 tahun wajahnya masih awet muda. Menghadapi pasiennya semua menghadapi emosional ya, Dok. Iya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk statement terkait dari pelayanan di IGD kita dan pesan yang dari kami hostnya menyampaikan bahwasannya di semua rumah sakit itu di pelayanan pasti mengutamakan pelayanan kesehatan ya, Dok ya. Pasti mengutamakan keselamatan pasiennya karena ada seperti statement close yang dokter sampaikan ada kepuasan sendiri ya, merasa bangga kepada diri sendiri bahwasanya pasien yang saya tangani ini menerima sentuhan tangan, mungkin perpanjangan tangan Tuhan lah ya untuk mendapatkan kesembuhan. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu podcast kita terkait IGD. Jangan lupa subscribe, nonton dan komen di bawah ini. Apabila ada pertanyaan berikutnya nanti akan kita lanjutkan dalam podcast berikutnya. Terima kasih dokter untuk waktunya. Kita sapa mungkin untuk statement close. Jangan lupa like, subscribe dan kasih komentar di bawah ini dan kita akhiri dengan moto IGD kali ya dokter ya. Oke, moto IGD, cepat, depan, manusiawi. Salam santai Elizabeth. Bye.